Bapak Ibu semua, mungkin kita suka bingung ya, atau kita suka bertanya-tanya begitu. Sebenarnya pada saat kita memimpin tim kita, pada saat kita memimpin orang-orang yang ada di bawah kita, sebenarnya gaya kepemimpinan apa yang cocok? Ya, apa yang harus saya lakukan kepada mereka? Karena nggak semuanya ternyata bisa dikerasin, nggak semuanya ternyata bisa dilonggarin juga begitu teman-teman, Bapak Ibu ya. Nah makanya terkadang kita suka bingung, mana sih tipe kepemimpinan yang tepat untuk perkembangan bisnis Anda? Nah, di dalam sesi kali ini kita akan membahas tipe-tipe kepemimpinan ya sehingga Anda bisa mengembangkan leadership Anda dan Anda bisa belajar juga sebenarnya tipe kepemimpinan apa yang efektif. Yuk, mari kita simak di dalam video berikut ini. Hai, jumpa lagi dengan saya Hendy Lianto di sini. Yang nggak kerasa ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa kita sudah memasuki pertengahan tahun ya. Bahkan pertengahan tahun ini sebentar lagi juga sudah mau habis, sudah mau bulan Juli lagi gitu ya. Cepet banget kan ya waktu berlalu. Ya dan thank you teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah setia terus mendengarkan channel saya. Belajar ya, beberapa seri kemarin kita sudah belajar tentang sales ya dan marketing, bagaimana kita menghandle objection, bagaimana kita melakukan follow up, bagaimana kita presentasi, bagaimana Anda lakukan pendekatan dan memperluas market. Nah, semoga itu bermanfaat ya buat Anda ya. Bagi yang belum melihat ya tentang sales dan marketing, silahkan bisa klik ya link di atas ini. Anda boleh belajar ya bagaimana penjualan itu sangat penting. Karena semua orang sukses, by the way, Bapak Ibu semua itu pasti adalah seorang penjual yang hebat. Maka kalau Anda nggak bisa menjual diri Anda, nggak bisa menjual produk dan jasa Anda, tidak bisa menjual perusahaan atau company Anda, pastinya Anda akan ketinggalan sama orang-orang lain. Apalagi di zaman sekarang yang serba online, serba digital. Ya, nah back to laptop, kembali ke tema kita hari ini. Bapak Ibu, kita akan membahas yang namanya tipe-tipe kepemimpinan sehingga leadership kita lebih efektif ya Bapak Ibu, sehingga kepemimpinan kita di perusahaan ya, baik itu secara profesional Anda bekerja di sebuah perusahaan begitu, atau Anda memimpin tim seperti di bisnis asuransi, bisnis properti, bisnis multi level marketing, Anda jadinya lebih efektif ya. Nah, selama throughout saya berkarir Bapak Ibu ya, menjadi seorang pemimpin juga, memimpin ribuan, ratusan ribu orang bahkan dulu di zaman itu begitu ya. Banyak yang saya pelajari dan juga ternyata saya bisa simpulkan ada 5 jenis atau 5 tipe kepemimpinan. Nah, setiap tipe kepemimpinan ini tidak ada yang menonjol, artinya bukan menonjol ya, artinya ada kelebihan masing-masing tetapi juga ada kekurangannya. Jadi tidak ada satupun tipe kepemimpinan yang terbaik begitu ya. Nah, nanti kita akan lihat di belakang, menurut Anda kira-kira mana yang terbaik. Nah, saya boleh sharing gitu ya Bapak Ibu semua bahwa tipe kepemimpinan yang pertama yang saya amati adalah yang kita sebut dengan kepemimpinan yang demokratis. Ya, demokratis Anda sudah tahu ya, everybody harus happy. Ya, segala sesuatu diputuskan bersama-sama. Kalau mau ada event-event besar, kalau mau ada langkah-langkah tertentu, budgeting ya yang menentukan arah perusahaan, kemudian menentukan arah tim mau kemana, mau melakukan action apa, begitu Bapak Ibu, itu semuanya diputuskan bersama-sama dan berdasarkan suara yang paling banyak. Ya, itu demokratis kan, benar nggak Bapak Ibu? Jadi semua harus bisa happy, dan tipe-tipe demokratis ini yang suka mendengarkan ya, suka mendengarkan Bapak Ibu. Tetapi ya kelemahan daripada tipe kepemimpinan demokratis ini adalah kadang-kadang suka lamban di dalam bekerja. Karena apa? Segala sesuatu ketika ada yang penting harus diputuskan bersama-sama. Ya, which is sebenarnya bersama-sama belum tentu bisa ngumpul. Ya, belum tentu bisa terbentuk satu suara yang bulat. Ya, terkadang juga suka ada berbeda pendapat satu sama lain karena ternyata mungkin hanya 60% setuju, 40% lagi enggak. Ya, terpaksa 40%-nya ngikut begitu ya Bapak Ibu. Jadi demokratis ini juga punya satu kelemahan begitu, yang dimana lambatnya, slow-nya ini nggak bisa kadang-kadang berpacu dengan waktu, nggak bisa menyesuaikan dengan keadaan atau kesempatan yang ada di mana perlu cepat misalkan begitu. Nah, tapi demokratis ini banyak dipakai orang ya, bahkan negara kita sendiri juga negara yang demokratis kan begitu Bapak Ibu ya. Maka ini everybody bisa happy kalau kita bisa demokratis. Ya, itu tipe yang pertama. Yang kedua adalah yang saya amati tipe kepemimpinan yang paternalistik. Paternalistik artinya apa? Paternalistik tuh lebih ke hubungan orang tua dengan anak.
Ya, jadi leader yang paternalistik ini biasanya mengayomi, ya, mengayomi, ya, pelan-pelan membimbing, membina dari A sampai Z, dibimbing, ayo kamu bisa, begitu ya. Kalau ada jatuh sedikit gagal, dia kasih semangat lagi, ayo kamu bisa lagi, jalan lagi, yuk kamu bisa presentasi lagi, kamu pasti bisa kok, ya presentasi di depan BOD, yuk mari sama-sama saya bantu, mulai dari bikin PowerPoint-nya, misalkan mulai dari cara ngomongnya, itu dibimbing step by step, bagus sekali. Ya, namanya juga seperti orang tua kepada anak, begitu kan ya, seperti cintanya orang tua kepada anak-anaknya, di mana membimbing step by step, yang dulunya mungkin nggak bisa jalan, sekarang bisa jalan, nggak bisa berlari, nggak bisa naik sepeda, bisa naik sepeda. Nah, itu paternalistik ya, jadi betul-betul dibimbing step by step, begitu ya. Jadi dekat sekali hubungannya antara si leader dengan timnya, begitu ya. Nah, tetapi kekurangannya terkadang adalah si orang tua ini, leader, selalu beranggapan ini anaknya. Namanya orang tua dan anak bagaimana Bapak Ibu? Ya, berapapun sedewasanya kita dan umur kita udah tua pun, terkadang orang tua selalu nganggap kita anak kecil, benar gak? Selalu nganggap kita ya anak kecil, begitu. Namanya anak kecil berarti ya gue lebih tahu, begitu, saya lebih tahu daripada kamu. Maka terkadang leader yang seperti ini suka membuat anak-anaknya terkadang jadi berkembang sih, begitu ya. Tetapi ya yang tahu cuma saya, yang paling tahu ya saya, begitu ya. Dan kalau bisa kamu harus selalu hormat sama saya dan nurut selalu. Padahal yang namanya orang tua juga belum tentu benar kan, begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu kekurangannya sih, tetapi kelebihannya banyak. Itu paternalistik ya, orang tua dengan anak. Nah, tipe yang ketiga adalah yang sering juga ada di dalam kepemimpinan, bahkan dari zaman ke zaman, yang mengontrol dengan tangan besi. Anda pasti sudah tahu, tipe yang otoriter, tipe yang militer, yang dimana kalau ngomong A, dari top to down harus A, bukan down to top, tapi top to down, dari atas ke bawah. Ngomong B harus B. Kalau ada yang Z, waduh, siap-siap hukuman masuk ya. Siap-siap yang namanya carrot and stick itu jalan ya, begitu ya. Ada hukuman tertentu, konsekuensi tertentu. Ya, jadi tipe militer ini teratur banget ya, disiplin begitu di dalam bekerja. Ya, meeting harus jam sekian datang, begitu ya. Harus kerjakan task ini dari hari ke hari, day to day-nya. Kalau nggak ada hukumannya, di-review, dikontrol begitu. Nah, ini yang kita sebut dengan militer atau otoriter. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah dia terkadang seringkali bahkan tidak mau dengerin pendapat orang, karena menurut dia ini yang terbaik adalah saya. Dia seperti seakan-akan yang puncak pimpinannya ada di dia, egonya ada di dia, gitu. Sukses enggaknya ada di dia, begitu ya. Jadi semua tergantung daripada pemimpinnya, maka semua harus nurut, harus tunduk, ya, seperti layaknya tunduk kepada jenderal atau kepada Tuhan, katakanlah begitu ya. Terkadang seperti itu, maka ini kadang-kadang menimbulkan ketidaksukaan dari tim kepada si leader, karena nggak semua bisa bikin happy dengan cara begini. Beda dengan demokratis tadi yang everybody harus happy. Yuk dilihat, yuk kalau 40% nggak setuju ya kamu setuju, kamu ikutlah, begitu ya. Tapi kalau di dalam militer ini harus strict, ya wajib ikut. Nah, itu yang suka membuat kadang-kadang jadi ilfeel, begitu ya, leader seperti ini ya. Nah, yang keempat adalah yang saya selalu perhatikan adalah leader yang karismatik. Bagusnya apa? Leader yang karismatik ini leader yang selalu jadi panutan, jadi contoh. Leader ini selalu memiliki prestasi yang bagus, dia jadi bintang, jadi idola. Kalau ada meeting dia yang maju. Kalau ada acara ya di luar dengan perusahaan-perusahaan lain, dia yang selalu maju, dia yang dikedepankan, begitu ya. Ada acara apa-apa dia yang di depan, begitu. Nah, itu tipe yang kita sebut karismatik, ya, berkarisma, ya, menonjol di antara sesamanya. Kelemahannya apa? Tipe karismatik ini duplikasi tidak berjalan dengan baik, karena segala sesuatu dia, yang meeting dia, yang presentasi kamu, begitu, yang maju kamu, semuanya begitu. Jadi duplikasi jarang terjadi, bahkan terkadang anak buah atau tim kita, ya, mitra-mitra kerja kita yang kita pimpin, karyawan kita melihat, wah, si bos udah paling hebat, saya sih nggak bisa lah kayak dia, nggak mungkin. Ya, dia kan hebat, ganteng, ya, pendidikannya dari Australia atau dari Amerika, ya, kemudian orang tuanya berat, nggak mungkin, karismatik kan, begitu ya. Ya, mobilnya aja lihat luar biasa, gitu. Memang kerja keras dia sih, tapi saya nggak bisa deh, karena terlalu tinggi gap antara leader dengan timnya, begitu. Jadi beranggapan bahwa dengan karismanya itu nggak bisa disaingi, ya, kita nggak bisa capai ke sana. Hanya sedikit mungkin yang mau melihat bahwa saya ingin seperti bos kita, mau seperti leader kita, tapi saking karismatiknya jadinya duplikatornya nggak jalan.
ya duplikasi nggak berjalan dan nggak works. Nah ini bahaya juga untuk perkembangan tim. Apalagi kalau Anda ada di dalam tim yang membutuhkan duplikasi yang besar seperti leader-leader multi level, ya asuransi itu perlu duplikasi begitu. Termasuk juga di dalam corporate sih begitu ya. Culture perusahaan dan lain-lain itu perlu diduplikasi kan, ya cara kerja. Nah, kalau terlalu karismatik jadinya nggak bisa duplikasi. Nah, yang terakhir adalah yang kelima adalah tipe yang sudah suka seruduk sana sini ya. Tipe yang kurang teratur sebenarnya tapi yang penting based on result, yaitu tipe cowboy. Ya tipe cowboy yiha gitu ya, tipe cowboy ya, dimana tipe cowboy ini adalah tipe yang selalu pokoknya action aja, yang nggak penting sistem, pokoknya gue jalan yang penting hasil. Ya sistem ada sih saya tahu, tapi cara saya yang terbaik dan pokoknya saya seruduk aja dulu, saya action aja ya. Kalau lagi meeting juga tenang aja, pokoknya saya maju, nggak perlu pakai script, nggak perlu kita planning kan, pokoknya kita action, kita lakukan. Nah itu tipe cowboy. Bagusnya adalah cepat, fast response begitu ya, dan selalu agile gitu ya, dimana kita selalu mau yang terbaik dan selalu bertindak begitu based on action. Tapi terkadang lemahnya adalah dia lupa ada proses yang harusnya dijalani, ada rencana, ada planning yang harus dilakukan, karena tanpa rencana segala sesuatu juga bisa amburadul kan, bisa berantakan begitu ya. Kadang rencana yang bagus aja bisa gagal, apalagi rencana yang tanpa rencana begitu Bapak Ibu, tipe cowboy ini. Jadi wah ini lemah sekali, dan dia terkadang suka tidak mematuhi sistem atau aturan yang ada karena cara dia yang terbaik. Ya saya sudah pernah lakukan begitu, cowboy kan begitu, dan menurut pendapat saya, menurut latar belakang saya yang selama ini saya bekerja, ini yang terbaik begitu, dan dia lakukan. Nggak salah sih mungkin ya, karena pemikiran dan cara dia yang lama begitu. Tetapi mungkin di bisnis yang baru, mungkin di perusahaan yang baru, nggak semuanya tipe cowboy ini dengan cara lama dia bisa diterapkan. Nah jadi itu adalah kelebihan kekurangan dari tipe cowboy. Dan sebenarnya tipe yang lainnya plus minusnya ada. Nah sekarang Bapak Ibu teman-teman semua, menurut Anda tipe mana yang terbaik? Ya silahkan drop ya di komen, Anda boleh chat ya tipe mana yang terbaik ya menurut Anda. Atau mungkin pertanyaannya adalah yang berikutnya, Anda tipe yang mana? Tipe paternalistik kah, orang tua anak, demokratis kah kayak presiden begitu ya, everybody happy, ataukah tipe militer kah, ataukah tipe yang karismatik yang bersinar menjadi bintang, atau yang cowboy yang suka pokoknya based on result begitu ya, proses ya nggak penting nanti dulu. Nah menurut Anda tipe yang mana? Dan berikutnya, yang terbaik menurut Anda yang mana sebenarnya? Atau mungkin jangan-jangan Anda mengidolakan menjadi tipe tertentu begitu ya. Nah jawaban saya sendiri ada khusus Bapak Ibu ya, Anda nantikan Bapak Ibu di dalam video kepemimpinan berikutnya, saya akan jawab buat Anda semua sebenarnya tipe kepemimpinan mana yang terbaik. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan video kali ini bisa sedikit membuka wawasan Anda, cakrawala berpikir Anda, bahwa memang leadership itu luas dan kepemimpinan itu sifatnya adalah banyak tipenya, di mana Anda bisa menyesuaikan diri dan Anda juga bisa melihat tipe mana Anda. Jadi kurangnya Anda bisa tutupi, Anda bisa upgrade diri Anda, sehingga kelebihan daripada leadership Anda bisa Anda maksimalkan kepada tim Anda. Ya Bapak Ibu, sukses selalu buat Anda. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum ya, untuk bantu channel ini. Bapak Ibu bantu saya juga untuk bisa share ya pesan ini kepada relasi Anda, rekan-rekan kerja Anda, keluarga. Ya saya sangat berterima kasih. Ya jangan lupa untuk komen di bawah ya tipe mana yang Anda miliki saat ini ya, dan juga sebenarnya yang paling bagus yang mana sih tipe kepemimpinan. Ya sampai jumpa Bapak Ibu di dalam video-video berikutnya. Sukses selalu ya buat Anda semua.